punya video yang sudah dimuat sejak 2015 ya, Wak. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya, saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5, ya ikhwah. Nah, padahal Abdullah, Thayyib dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman, jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap, oh ini tazwir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda. Sangat jelas. Sama seperti Yesus disebut sebagai Hologos, Logos yang itu. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? En arche en hologos, hologos. En hologos prostonteon kaiteos en hologos. Pakai hologos. Kata ganti itu. Kata ganti, tapi siapa yang dimaksud? Yesus sendiri. Siapa yang dimaksud? Ho propetes, sang nabi itu. Memang namanya nggak disebut. Tapi beliau itu berasal dari kalangan keturunan Sarasen. Ya. Dan sang nabi itu mendakwahkan dirinya sebagai orang yang diurapi sebagaimana Kristus. Oh, ini ya, makanya nanti pada dokumen yang ditulis oleh Sophronius disebutkan sebagai nabi, bukan Sophronius, tapi disebutkan oleh Theophanes sebagai nabi palsu di sini. Ya, pseudoprofeta, nabi palsu. Nggak masalah disebutkan sebagai nabi palsu, tapi ada pengakuan bahwa yang disebut nabi palsu itu atau sang nabi itu tokoh historis. Tokohnya ada. Tokohnya ada, bukan tokoh fiktif. Nah, kalau dikaitkan dengan Ubaidillah, namanya nggak disebut dalam dokumen-dokumen primer, gelarnya sebagai sang imam juga nggak disebut. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita sama sekali. Bahkan hijrahnya ke Yaman pun juga tidak disebut dalam dokumen apapun. Tiba-tiba muncul di abad-abad belakangan. Nggak nyambung dengan dokumen-dokumen primer. Inilah yang saya maksud, membandingkan analisis mengenai nasab dalam konteks kajian filologi itu harus sama metodenya. Nggak bisa pilih-pilih. Mau diterapkan kepada Adam harus sama, kepada Nuh harus sama. Nabi Musa itu meskipun namanya nggak disebut, ya, tetapi berita mengenai bangsa Israel yang disebut sebagai orang Ibrani itu tercatat digunakan dengan huruf hieroglif di piramida. Artinya itu memang ada. Sosoknya itu ada, bukan tokoh fiktif. Jadi bukan berarti menghubungkan dengan Ubaidillah karena Ubaidillah itu tidak ada dokumen primernya, kemudian dihubung-hubungkan dengan Nabi Musa yang nggak ada dokumen primernya. Ini kan nggak nyambung sebetulnya. Coba kalau kita lihat dari konteks sejarah ya, Nabi Musa itu era primitif. Kalau dokumen tidak lengkap itu wajar. Nabi Muhammad itu era kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman yang lebih modern sebetulnya. Karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi? Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Kalau Ubaidillah, memang datanya nggak ada primer, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Musa, sama dengan Ismail. Padahal orang Islam itu.
Padahal orang Islam ini. Jadi gaya pertanyaan ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Berarti dia tidak meyakini adanya Nabi Musa, Nabi Adam, Ibu Hawa. Jadi kadang-kadang saya ini nggak habis pikir ya dengan orang-orang yang mau mengamati apa yang sedang kita bicarakan. Sebetulnya tahu dokumen zaman Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman era Firaun. Ada tokoh yang bernama Haman. Diceritakan dalam Al-Quran. Tokoh Haman itu ada nggak di dalam inskripsi yang disebut hieroglif tadi? Ada. Di piramida Mesir itu tertulis nama Haman. Apalagi di kitab orang Yahudi. Apalagi di kitabnya orang Yahudi. Malah lengkap. Malah lebih lengkap. Dokumennya banyak sekali. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW nasabnya tidak nyambung kepada Ismail, berarti orang yang berkata demikian itu kurang literasi, kurang piknik. Dengan cara menakut-nakuti. Kalau kamu nggak beriman, masuk neraka. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Gini, itu orang kafir, ya udah nggak usah didengarkan gitu aja. Ya, sama seperti kalau ada orang itu Ubaidillah itu tokoh fiktif. Ya kan? Iya. Tidak ada dokumennya. Terus bagaimana cara menjawabnya? Apakah cukup berkata, jangan dengarkan itu orang sesat? Hanya begitu? Dia nggak cinta Habib ini. Kamu nggak cinta Habib. Kamu nggak cinta keturunan Nabi. Ya kan? Kena kualat. Nanti kamu masuk neraka. Nggak bisa ditakut-takut begitu. Ditakut-takuti begitu. Harus menjawabnya berdasarkan dokumen. Kita di sini bukan anti keturunan Nabi, bukan ya. Kita kajian di sini bukan anti seperti itu. Iya, betul. Kita ini mencoba untuk apa? Mengajak semua netizen, mengajak semua orang untuk berpikir berdasarkan dokumen, bukan menakut-nakuti netizen dengan doktrin-doktrin halu, dengan doktrin-doktrin yang tidak mencerdaskan, bukan fanatik buta. Kemudian menutup diri, tapi ketika itu diungkapkan ketakutan sendiri. Kalau ada orang berkata kepada saya Nabi Muhammad bukan Nabi itu tokoh fiktif. Saya bisa menjawab dengan dokumen-dokumen ini. Banyak. Tapi yang tidak punya dokumen semacam ini paling akhirnya menutup juga. Itulah sebabnya perlu belajar. Baik bicara mengenai nasabnya Nabi Muhammad SAW, juga nasabnya Ubaidillah begitu sama. Dokumen kalangan Ba'alawi harus dibaca, dokumen di luar Ba'alawi, kaum Ba'alawi harus ada. Kalau tidak ada, cukup diimani, selesai. Nggak perlu nakut-nakuti orang.